Nah, apalagi bulan Ramadan ini, bulan mustajab, jika doa-doa ya, jangan pernah takut karena Allah nggak pernah meninggalkan hambanya. Dan Allah adalah zat yang menamakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi, itu pegangan kita, prasangka baik kita yang selalu kita jaga terus. Dan itu yang akan terijabah oleh Allah. Assalamualaikum kakak, selamat sore. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah semangat full. Alhamdulillah, Masya Allah semangat. Begitupun sahabat semua semangat ya untuk menyimak kajian kita pada sore hari ini. Tidak berlama-lama karena semua sudah tidak sabar nampaknya Ustazah untuk menyimak kajian itu dari Ustazah. Maka dari itu kepada Ustazah Galuh Kristianti saya persilahkan. Kita sambut dengan teriakan takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kakak, tapi saya jarang atau dipanggil ustazah, biasanya dipanggil ambu. Jadi grogi atau dipanggil ustazah? Baik, Abu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa berjumpa dengan teman-teman semua ya. Sesuai dengan perkataan Kang Apan sih, materinya sedikit aja Kak. Cuman tanya jawabnya yang banyak, setuju nggak begitu? Masya Allah. Ya. Boleh, Ustazah. Mungkin sedikit perkenalan dari saya, lalu sedikit memaparkan tentang judulnya, lalu langsung tanya jawab saja Kak ya. Suara saya jelas nggak? Alhamdulillah jelas Abu. Oh, kalau di sini agak feedback sih. Ya. Jadi nama saya Galuh ya. Kalau di Saung memang hampir semua tuh memanggil saya dengan nama Ambu Galuh. Sebetulnya itu karena anak saya waktu kecil pengen manggil ibu, jadinya Ambu, tapi semua jadi ikut-ikutan gitu ya. Jadi 7 tahun lalu saya dan suami itu mendirikan Bintang Al-Quran. Alhamdulillah sekarang santri online kami 300 ya, umahat. Kalau yang ikhwan semenjak COVID jadi off tuh salah satu santrinya Pak Tontowi udah off ya Pak ya. Kalau anak-anak juga sudah off karena sedang COVID ini. Tapi alhamdulillah 2 tahun terakhir kami sudah mendirikan pesantren juga dengan pesantren mukim sekarang 10 anak. Kenapa sedikit? Karena kami masih di kompleks. Jadi rumah kami tuh rumah kompleks kecil-kecil sehingga tidak bisa banyak seperti di Sukabumi di pesantren yatim seperti itu. Nah, mengenai topik yang kami angkat kali ini, apa tadi judulnya ya? Jadikan kami rahmatan lil alamin ya. Karena memang saya rasa makin kesini makin kencang doa kami supaya Saung Tahfiz Bintang Al-Quran ini menjadi semacam baskom rizki buat orang-orang di sekitar kami atau umat di luar. Rizki dari Allah berupa hidayah, berupa ilmu, berupa mal. Jadi kami mohon pada Allah, ya Allah, datangkan pada kami orang-orang yang Engkau ampuni, datangkan pada kami orang-orang yang ingin Engkau beri hidayah, ingin Engkau kasih ilmu, ingin Engkau makmurkan. Jadi doa kami setiap jelang Jumat sore itu seperti itu, saya dan santri. Dan makin lama makin terasa, mudah-mudahan Allah ridho ya, makin luas manfaat Bintang Al-Quran seperti itu. Kalau akadnya pertama kali memang sama seperti itu juga. Jadi mungkin teman-teman tahu semua ya, kayak Jamil Azaini. Waktu itu saya belum ada Bintang Al-Quran. Lalu beliau pasang status di Facebook. Yang mau nitip doa silahkan. Saya mau umroh ya.
Jadi akan saya bacakan satu persatu nama yang menulis di komen beliau itu. Nah, lalu saya menulis itu ya, kayak Jamil, saya nitip ya, tolong doakan saya dan suami luas manfaatnya di Taman Sari Persada atau di umat secara luas. Nah, alhamdulillah jalannya beberapa bulan kemudian lahir bintang Al-Quran itu. Seperti itu, Kak. Intinya kami pengen dalam tanda petik yang datang untuk Al-Quran bukan hanya mendapat ilmu tahsin saja, tapi Al-Qurannya harus hangat, harus penuh cinta datang ke semua masyarakat. Makanya namanya bintang Al-Quran, bukan nama yang berat-berat ya, supaya masyarakat senang datang ke sini dan merasa tidak ada batas gitu. Jadi alhamdulillah kami selalu terbuka untuk siapapun yang ingin belajar Quran, ingin mendapat bantuan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, masih perlu intro lagi? Ada yang mau ditanyakan? Masya Allah, alhamdulillah sudah jelas ya. Apa sambil nunggu pertanyaan di chat saya nyambung lagi? Jadi sekarang bintang Al-Quran karena misinya memang rahmatan lil alamin, akhirnya kami merambah ke banyak bidang ya, yaitu ke jihad ekonomi. Kami punya bisnis air RO, punya bisnis selera mart ya, yang sekarang banyak sekali reseller, supplier maupun SDM kami. Lalu juga ada salim ya, sembako untuk umat atau bantuan kesehatan. Lalu ada wakaf, jadi yang kami salurkan ini bukan cuma wakaf untuk rumah bintang Al-Quran, tapi setiap Jumat dana yang masuk tuh kami sebarkan ke berbagai titik dakwah. Salah satunya juga pesantren yatim, insya Allah nanti masuk juga ke alokasi kami. Lalu apalagi ya, pesantren juga, jadi upgrading guru, kami punya pos itu, tapi yang kami upgrade bukan cuma guru-guru kami, tapi guru-guru di pelosok, dimanapun ketika dia membutuhkan bantuan, apalagi berupa upgrading keilmuan, maka insya Allah kami masukkan ke dalam anggaran seperti itu. Jadi uang tuh di tempat kami masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, seperti itu Kak. Jadi nggak fokus ke lembaga sendiri. Kalau mengenai tahsinnya, insya Allah yang kami upayakan adalah guru-gurunya wajib sebaik mungkin tahsinnya dan terus belajar. Alhamdulillah pada Ramadan nanti kami akan talaki pada Syekh Muhammad ya di Mekah, seluruh guru. Tapi penyampaiannya pada ibu-ibu harus mudah, harus membahagiakan, harus menyenangkan. Jadi ilmu yang sangat mumpuni itu wajib dibumikan sehingga setiap orang bisa belajar Quran dengan senang. Makanya kami punya grup, maaf ya, asisten rumah tangga, santri-santri kami yang mungkin juga sudah mengajar ke kampung-kampung dan lain sebagainya. Cukup kali ya Kak ya? Siapa? Baik, Masya Allah umum. Jadi Insya Allah barakah sekali ya adanya rumah saung tahfiz bintang Al-Quran ini. Amin, amin ya Allah. Yang sampaikan hadirnya rumah tahfiz bintang Al-Quran ini salah satunya menjadi rezeki, pintu rezeki bagi orang lain. Jadi tahfiz ini menyalurkan rezeki kepada tadi ya yang membutuhkan. Betul. Baik. Jadi kalau ada yang masuk ya, seperti sekarang, Ambu bisa nggak 50 sembako gitu. Kalau secara kas tuh kita belum punya tuh Kak. Tapi begitu ada permintaan masuk, langsung kita minta sama Allah ya. Ya Allah, ada yang mau minta, jadi kita nggak pernah nolak duluan. Tapi kita pelajari dulu dan langsung kita bawalah ke sajadah. Mudah-mudahan lewat kita rezekinya seperti itu. Ya, Masya Allah. Baik, sahabat semua, apabila ada yang ingin ditanyakan materi seputar Islam rahmatan lil alamin, silahkan boleh chat admin, chat saya di kolom chat atau bisa langsung ditulis di kolom chat. Bisa juga sahabat aktifkan raise hand ya sebelum bertanya, nanti saya persilahkan baru boleh bertanya. Silahkan apabila ada yang ditanyakan.
kami share ke tim kami ya. Jadi kalau teman-teman ada Facebook mungkin lihat ya yang punya Ustadz Kiai Lukman Al-Hakim di Pontianak ya. Nah, kami juga serupa tapi dalam versi lebih mini ya karena tim kami kan baru 25. Jadi semua tim juga dikuatkan akidahnya, diperbaiki tahsinya dan ditularkan semangat berbaginya gitu sehingga setiap hari tuh rasanya insya Allah adalah sajadah kami menuju Allah, bukan beban kerja yang melelahkan. Walaupun kurir galon kami sehari ngangkut minimal 50 galon gitu ya, tapi mukanya tetap semangat seperti itu karena tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah dalam konteks berbagi. Kami juga membagi air galon gratis ke masjid-masjid dengan bisnis air RO yang kami kelola ini. Ayo dong nanya, Mas Tontowi, Mbak Winda. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau misalnya ada pesantren-pesantren besar itu memang ada kiainya ya istilahnya. Ya iyalah dia orang solih ya memang dari dulu dia memang keturunan kiai. Tapi kalau Bintang Al-Quran dikelola oleh ibu rumah tangga biasa yang belajar Qur'annya pun baru ketika kami membentuk lembaga ini. Jadi saya mengundang teman-teman semua siapa yang punya mimpi, punya pesantren, punya rumah yatim, punya rumah duafa, nggak perlu takut karena begitu kita menghambakan diri sebagai jalan rahmatannya Allah ini, maka nanti Allah semua yang mengalirkan kebaikannya, kita hanya wasilah saja. Jadi nggak berat sebetulnya, ringan. Yang berat adalah keikhlasannya insya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali ya Umu. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya segala ikhtiar Umu dalam mencegah kebaikan. Amin. Mungkin boleh sedikit sharing dari Umu tentang rahmatan lil alamin sendiri. Umu yang dimaksudnya seperti apa? Iya. Boleh sharing kepada kami. Jadi begini, begitu saya hijrah mendalami Al-Quran, dan ini baru di ibaratnya kalau di tempat wisata pantai saya mah baru di posnya kali ya, pos tiketnya gitu ya, masih jauh jalan yang harus saya jalani. Saya merasa setiap ayat yang saya pelajari, setiap ayat yang saya baca itu, Masya Allah, intinya itu kasih sayang Allah tuh tercurahnya tuh dari situ. Makanya mungkin wallahu alam, Ar-Rahman alam Al-Quran adalah Ar-Rahman itu Allah dekatkan dengan alam Al-Quran, mengajarkan Quran karena pintu paling besar Ar-Rahman itu dari Al-Quran. Nah, ketika saya merasakan itu, saya merasa, ya Allah sayang sekali ini, banyak sekali ibu-ibu yang nggak tahu bahwa apapun di dunia ini selesai dengan Al-Quran. Selesai. Tapi syaratnya adalah membaca Quran dengan hati. Nah, jadi di Bintang Al-Quran, saya merasa tidak boleh Bintang Al-Quran ini hanya mendekati orang-orang yang memang giroh belajarnya sudah tinggi atau kalangan tertentu yang khusus, tapi betul-betul harus dekat dengan segala lapisan masyarakat, harus dekat dengan ibu-ibu yang udah diajarin 1 tahun, bahkan buku paket saja belum lewat gitu. Tapi tetap kami sampaikan bahwa nggak ada cara lain untuk mendekat terjun dalam kasih sayangnya Allah ini selain lewat Al-Quran gitu. Untuk yang baru-baru ngaji kami kasih sembako. Jadi setiap ngaji ibu-ibu pulang bawa sembako. Sampai sekarang kadang kami bawa kasih oleh-oleh cendolin, kadang kami bawain asinan Betawi dan lain sebagainya supaya ngaji itu anget buat mereka. Jadi pulang tuh bukan cuman hatinya tercerahkan, tapi anak di rumah juga mendapat oleh-oleh kenyang seperti itu. Dan kami nggak pernah berpikir cost atau bagaimana ya. Intinya saya tanya asisten, alokasi udah ada, begitu juga langsung kita alirkan gitu. Dan itu sudah juga ke lokasi yang jauh-jauh. Dan santri kami pun ada yang dari Aceh, dari Indonesia Timur dan sebagainya, karena sudah online semuanya. Saya berharap mudah-mudahan sedikit yang bisa Allah titipkan lewat Bintang Al-Quran itu menyentuh sampai ke hati
murid-muridnya, santri-santrinya, kalau di selera, supplier-suppliernya, resellernya, dan lain sebagainya. Karena core kami Al-Quran, tapi ternyata begitu Al-Quran diselami, maka terbuka semua pintu-pintu kebaikan lain. Seperti itu. Energi utamanya adalah Al-Quran. Nambah lagi nih, belum ada yang nanya. Kalau belum, saya sharing tentang pesantren nih. Baik, jadi yang dimaksud rahmatan lil alamin ini sendiri yaitu menghidupkan Al-Quran, ya betul seperti itu. Iya, jadi kami harus jadi jalan kasih sayang Allah lewat hamba-hambanya di muka bumi ini, dan pintu utamanya adalah Al-Quran, seperti itu. Jadi melalui pintu Al-Quran ya. Iya, ternyata begitu Al-Quran itu diselami, diajarkan, kita tadaburi, terbuka pintu-pintu lain, yaitu pintu-pintu rahmatan lil alamin. Semua pintu terbuka. Pintu-pintu rizki, pintu bisnis, pintu usaha, pintu wakaf, dan lain sebagainya. Dan itu saya belajar dari Kang Apan. Saya konsul sama Kang Apan waktu itu. Kang Apan, bagaimana caranya fundraising? Kalau Kang Apan kan anak yatim ya yang diurusi. Kalau saya kan Quran. Wah, jawaban Kang Apan sangat membuat saya terhujam gitu ya. Loh, Ambu, justru Al-Quran ini core-nya, dia pusat dari semuanya. Jadi justru anak yatim yang nebeng Quran gitu. Jadi sebetulnya yang Ambu punya tuh sudah cukup untuk memulai amal apapun gitu ya, Kang ya. Waktu itu Kang Apan bilang ya, saya masih teringat sekali Kang, dan memang sudah terbukti, alhamdulillah. Sekarang malah kita banyak belajar Kang. Enggak lah, saya pengen main ke sana Kang, ke Sukabumi bawa santri. Nah ya Bu. Sedikit tentang pesantren kami. Misi kami adalah bagaimana mendidik ahlul Quran yang mengenal dirinya, mengenal potensinya. Jadi lulus dari sini mudah-mudahan beliau nggak lagi mencari kerja, tapi sudah tahu mau di bidang apa, memberikan manfaat untuk umat gitu, karena sudah kenal dirinya, kenal Allah, dan itu ada caranya, ada metodenya di bidang Al-Quran. Untuk toolsnya kami pakai talent mapping, tapi sehari-hari sih lewat observasi. Jadi santri ini jangan sampai lulus lalu belum tahu saya mau ngapain ya gitu. Dari sekarang sudah kami bimbing hampir setiap hari untuk mengetahui kamu lebihnya di mana dan yang harus di-upgrade di mana. Dan untuk toolsnya kami pakai talent mappingnya Abah Rama. Gimana Kak? Baik, Ambu. Jadi kalau saya ambil ya Ambu, melalui Al-Quran inilah kita bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Betul ya Ambu ya. Betul, jadi tidak boleh kita sebagai guru Quran itu gimana ya, dalam tanda petik hanya fokus mengajarkan tahsin, sedangkan dari situ bisa terbuka pintu macam-macam. Misalnya kami terjun ke masyarakat, awalnya tahsin, ternyata yang perlu dibenahi akidahnya gitu, sehingga seorang guru Quran harus berfungsi sebagai murabi, tempat belajar seluruh santri-santrinya, penyemangat, pemotivasi, konsultasi pernikahan, semua karena kami backgroundnya Al-Quran, insya Allah ada jawabannya semua di sana. Jadi hati kami tuh dekat di masyarakat, karena memang niat awal adalah sebagai sarana kasih sayang Allah untuk alam semesta, seperti itu. Masya Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, kami buka sesi tanya jawab mengenai rahmatan lil alamin ini ya. Barangkali dari sahabat ada yang bertanya-tanya tentang rahmatan lil alamin ini, silahkan ditulis di kolom chat. Hadisnya kan juga sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain ya, Kak.
Juga ada satu hadis lagi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik manusia yang belajar Quran mengajarkannya. Kedua hadis ini kita gabung nih, sehingga prinsipnya seorang ahlul Quran harus penuh manfaat untuk sesamanya, seperti itu. Kalau ada dalam tanda petik kekurangan di masyarakat, dia yang harus paling peduli, dia harus yang terjun pertama, jadi tidak boleh tinggal di Menara Gading. Bisa dari mana-mana sih bergabung dengan grup tahsin bintang Al-Quran, tapi memang sekarang fokus ke umahat dulu, dari level paling bawah sampai level guru gitu. Baik. Sama baik Emu, terima kasih banyak ya atas pemaparannya. Kita tahu ya Emu bahwasanya Al-Quran ini kan memang merupakan rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kita mempelajarinya maka rahmatan lil alamin itu akan terbentuk gitu. Tapi tidak hanya sebatas mempelajari saja, dan juga harus dibarengi dengan mengamalkan ya Emu, agar memang rahmatan lil alamin ini tercipta gitu ya Emu. Kalau misalnya sebatas belajar tapi tidak mengamalkan, itu kurang juga ya Emu. Jadi harus dibarengi dengan mengamalkannya juga. Apakah betul seperti itu? Akhirnya kakak yang nanya ya. Iya, jadi misalnya seperti ini ya, ketika COVID berapa tahun lalu, 2 tahun lalu ya, mulai berjalan kan banyak yang datang ke kami. Gimana nih COVID? Suami saya kehilangan pekerjaan, lalu orderan menurun gitu. Saya dengarnya tuh sedih. Sedihnya bukan karena kasihan sama mereka karena nggak ada uang, tapi kenapa Allah yang maha luas rizkinya ini, maha luas kasih sayangnya, dalam persepsi beberapa atau banyak masyarakat bahkan kasih sayangnya itu tertutup hanya karena COVID yang Allah sendiri menciptakan itu loh. Jadi ketika mereka datang, menurut saya ini mah sebetulnya bukan soal keahlian bisnis, tapi ini sebenarnya akidah gitu. Kekuatan keyakinan pada Allah ini yang harus peran bintang Al-Quran untuk meningkatkannya, menguatkan mereka. Dan sebagai bukti konkretnya, kami mendirikan Selera Mart. Selera Mart ini ada penjualan makanan online ya, yang sekarang mungkin sekitar 100 reseller, dan terbukti alhamdulillah omsetnya naik terus ketika di awal COVID itu. Jadi mulai dari jual asinan buah, alhamdulillah per hari ini omsetnya, tapi rahasia ya kata Kang Rendi, nggak boleh bilang ya. Intinya naik berkali-kali lipat lah seperti itu, sehingga terbukti ketika keyakinan kita kuat pada Allah, jalan rezeki itu dia tertutup. Kenapa tertutup? Karena yakinnya kurang, doanya kurang. Nah itu pengen kami bimbing. Jadi ada grup supplier, grup reseller yang isi motivasinya tuh adalah sebetulnya hakikatnya tauhid. Jadi bagaimana supaya nggak ragu lah bahwa Allah ini maha penyayang, Allah ini ar-Rahman ar-Rahim. Itu lebih dibanding sekedar kenaikan omset. Yang lebih berharga adalah kembalinya keyakinan mereka bahwa kita tuh punya Rob yang maha pengasih, maha penyayang, maha cinta, seperti itu Kak. Termasuk sembako. Apa sih artinya satu sembako ya, paket 100.000 cuman untuk menyambung hidup saja kan? Tapi pernah kami memberikan sembako pada pasangan yang baru punya anak kembar. Anak kembar ini hampir diserahkan pada orang lain. Begitu sembako kita datang, suaminya bilang begini, ih ternyata benar ya, anak itu bawa rezeki. Akhirnya anak ini nggak jadi diberikan karena udah ada bukti anak ini atas izin Allah ada rezekinya sendiri gitu. Jadi hikmah-hikmah seperti ini yang kita kejar. Kalau mengejar jumlah paket sembako, pasti kita kalah sama lembaga yang lebih besar. Selama ini kami baru ngeluarin 1000-an gitu. Tapi ada doa dan ada misi di balik itu. Ya Allah, jadikan sembako ini, nasi kotak ini, nasi bungkus ini pesan bahwa Engkau sayang pada mereka, seperti itu Kak. Baik Abu. Jadi kalau dilihat dari judul
Kalau versi sederhana kami adalah saluran kasih sayang Allah untuk seluruh umat, seperti itu, untuk seluruh muslim, untuk hewan-hewan, untuk tanaman dan lain sebagainya. Jadi akad kami ke masyarakat adalah kasih sayang. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi gunakan kami ya Allah untuk menunjukkan kasih sayang Engkau pada seluruh hamba-Mu, sehingga nggak ada lagi seorang hamba di sekitar kami yang ragu, di mana Allah kok aku kesempitan. Jangan seperti itu. Sedangkan ada lembaga Quran di tengah mereka. Gunanya adalah membumikan Al-Quran itu, membuktikan bahwa Al-Quran adalah rahmat Allah yang terbesar. Kalau mau membuktikan kasih sayang Allah, mendekatlah pada Quran. Insya Allah akan terasa betapa derasnya curahan kasih sayang Allah itu untuk keluarga kita. دربنا درب طويل بالهدى القرآني سائر في طريق الحق